Mau punya CIO, CTO, atau CFO kelas dunia tapi anggaran gaji nggak cukup? Sewa aja. Inilah tren fractional leadership yang lagi rame dibicarakan korporasi di seluruh dunia. Bayangkan Anda adalah CEO sebuah perusahaan besar yang sedang menghadapi tekanan untuk berinovasi. Bukan tahun depan, bukan 2 tahun lagi, tapi sekarang juga. Anda membuka lowongan Chief Innovation Officer dengan gaji miliaran rupiah per tahunnya. Prosesnya dimulai, seleksi kandidat, wawancara berlapis, hingga negosiasi akhir. 6 bulan berlalu sebelum kandidat terbaik akhirnya ditemukan. Namun pekerjaan belum benar-benar dimulai, ia masih harus memahami bisnis perusahaan, mengenal tim, dan membaca dinamika internal organisasi. Biasanya butuh sekitar 3 bulan lagi sebelum ia benar-benar bisa bekerja efektif. Dan tanpa terasa, hampir 1 tahun habis hanya untuk mengisi 1 kursi eksekutif. Masalahnya, kita hidup di tahun 2026. Teknologi berubah dalam hitungan bulan. Model bisnis bisa terguncang dalam semalam. Menunggu 1 tahun hanya untuk mendapatkan 1 pemimpin, terasa seperti kemewahan yang terlalu mahal. Menariknya, sebagian perusahaan mulai memilih jalan yang berbeda. Perusahaan teknologi seperti Apple dan Slack dalam situasi tertentu tidak selalu merekrut pemimpin inovasi sebagai karyawan tetap. Mereka justru menyewa eksekutif berpengalaman untuk bekerja secara paruh waktu. Model ini dikenal sebagai fractional leadership. Selama bertahun-tahun, posisi eksekutif identik dengan jabatan penuh waktu, eksklusif dan jangka panjang. Namun pola itu perlahan mulai berubah. Pertanyaannya pun ikut berubah. Apakah perusahaan benar-benar harus memiliki pemimpin secara permanen? Atau cukup menghadirkan keahlian terbaik pada saat yang paling dibutuhkan? Ternyata perubahan ini tidak muncul begitu saja. Dalam beberapa tahun terakhir, cara para eksekutif senior memandang pekerjaan mereka ikut berubah. Setelah pandemi, ritme kerja mengalami pergeseran besar. Pertemuan berpindah ke ruang digital. Perjalanan bisnis berkurang, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, banyak pemimpin punya ruang untuk berhenti sejenak dan berpikir. Dari situ muncul refleksi baru tentang waktu, tujuan hidup, dan makna pekerjaan. Banyak eksekutif mulai ingin bekerja dengan cara yang lebih fleksibel. Mereka ingin memilih proyek yang mereka kerjakan, perusahaan yang mereka bantu, dan dampak yang ingin mereka ciptakan. Dari perubahan cara pandang inilah lahir model yang disebut fractional leadership. Dalam model ini, seorang eksekutif berpengalaman tidak lagi terikat penuh pada satu perusahaan. Mereka bekerja secara kontrak atau paruh waktu dan sering memegang beberapa peran di beberapa perusahaan sekaligus. Pola karir seperti ini sering disebut portfolio karir. Seorang fractional leader bisa memimpin fungsi penting seperti keuangan, pemasaran, atau teknologi di suatu perusahaan, sambil menjadi penasehat, pengajar, atau anggota dewan di tempat lainnya. Fokus karirnya bukan lagi di satu jabatan permanen, melainkan kontribusi yang bisa diberikan di berbagai organisasi. Trennya berkembang cukup cepat. Data dari Revelio Labs menunjukkan bahwa sejak 2018, jumlah posisi eksekutif baru yang menyebut kerja fractional meningkat hingga 3 kali lipat. Laporan McKinsey pada 2023 juga menunjukkan bahwa sekitar 36% pekerja di Amerika Serikat kini mengidentifikasi diri sebagai pekerja independen. Angka ini memberi gambaran bahwa preferensi terhadap model kerja yang lebih fleksibel terus meningkat, terutama untuk peran berbasis proyek dan kepemimpinan paruh waktu. Di sisi perusahaan, tekanan juga berubah. Banyak perusahaan tetap harus berinovasi, tapi dengan anggaran yang lebih ketat. Menghadirkan fractional eksekutif memberi akses pada pengalaman kepemimpinan kelas dunia tanpa harus menanggung biaya jangka panjang seperti paket saham besar atau kontrak permanen. Penghematan biaya bahkan bisa mencapai sekitar 30 hingga 40%. Pada saat yang sama, percepatan teknologi, terutama kecerdasan buatan, membuat perusahaan tidak lagi punya banyak waktu untuk menunggu proses rekrutmen tradisional yang bisa memakan 6 hingga 9 bulan. Dalam situasi seperti ini, kecepatan sering menjadi keunggulan yang paling menentukan. Menariknya, praktik ini bukan sekedar teori manajemen. Sejumlah perusahaan global sudah menggunakannya ketika mereka berada di fase yang sangat penting. Salah satu contoh yang sering dibicarakan adalah McDonald's. Sekitar tahun 2014 hingga 2016, perusahaan ini dinilai tertinggal dalam inovasi digital. Sementara pesaing seperti Starbucks dan Domino's Pizza sudah lebih dulu memunculkan aplikasi pemesanan, sistem loyalitas pelanggan, dan layanan berbasis data. McDonald's menyadari mereka harus mengejar ketertinggalan dengan cepat. Alih-alih membuka rekrutmen besar yang panjang dan birokratis, mereka memilih langkah yang lebih lincah. Perusahaan ini menghadirkan pemimpin digital secara interim dan fractional untuk membantu memimpin transformasi. Para eksekutif ini tidak datang untuk mengurus operasional restoran sehari-hari. Fokus mereka adalah membaca perubahan teknologi dan pasar, lalu merancang ulang fondasi digital perusahaan. Dalam waktu sekitar 2 tahun, mereka membantu membangun sistem pemesanan mobile, integrasi data pelanggan, hingga arsitektur teknologi global yang kemudian menjadi dasar pengalaman digital McDonald's saat ini. Setelah fondasi itu terbentuk dan arah transformasinya jelas, barulah perusahaan beralih ke kepemimpinan permanen dan mulai memperkuat kapabilitas internalnya melalui akuisisi teknologi.
Contoh lain datang dari Airbnb pada masa awal pertumbuhannya. Airbnb menggunakan fractional CFO untuk membantu menyusun model keuangan perusahaan. Pertumbuhannya sangat cepat dan ekspansi ke berbagai pasar baru menuntut perencanaan finansial yang disiplin. Kehadiran CFO paruh waktu membantu para pendirinya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan agresif dan stabilitas keuangan. Pendekatan serupa juga terlihat pada Warby Parker dan Slack. Warby Parker menggunakan eksekutif paruh waktu di bidang pemasaran dan teknologi untuk merancang strategi akuisisi pelanggan ketika perusahaan ini sedang tumbuh pesat. Sementara Slack melibatkan pemimpin sementara untuk membantu mengarahkan pengembangan produk dan strategi pasar di tengah persaingan industri teknologi yang sangat ketat. Kehadiran pemimpin sementara dalam fase seperti ini sering memberi satu hal yang sangat penting, arah yang lebih cepat. Lalu pertanyaannya, mengapa pendekatan ini bisa begitu efektif? Salah satu alasannya adalah perspektif yang dibawa oleh para fractional leader. Karena mereka bekerja di beberapa perusahaan sekaligus, mereka terbiasa melihat persoalan dari banyak sudut. Ide yang berhasil di satu industri sering memberi inspirasi baru ketika diterapkan di industri lain. Ketika perspektif baru masuk, cara tim melihat masalah biasanya ikut berubah. Banyak organisasi tanpa sadar terjebak dalam pola lama karena orang-orang di dalamnya sudah terlalu lama bekerja dalam sistem yang sama. Kehadiran pemimpin dari luar sering membuka diskusi yang sebelumnya jarang terjadi. Asumsi yang selama ini dianggap wajar mulai dipertanyakan. Percakapan tentang arah perusahaan menjadi lebih hidup. Fenomena ini juga bisa dipahami melalui konsep strategi yang dikenal sebagai dynamic capabilities yang dipopulerkan oleh David Tease. Dalam pasar yang bergerak cepat, keunggulan perusahaan tidak hanya ditentukan oleh aset yang dimiliki. Yang jauh lebih menentukan adalah kemampuan membaca perubahan, menangkap peluang, lalu menyesuaikan diri dengan cepat. Dalam kerangka ini, ketiganya disebut dengan sensing, seizing, dan transforming. Pada tahap sensing, perusahaan perlu memiliki radar yang peka terhadap perubahan pasar, teknologi, maupun perilaku konsumen. Disinilah fractional leader sering memberi nilai tambah. Karena mereka terbiasa bekerja di berbagai industri, maka mereka membawa sudut pandang yang lebih luas terhadap perubahan. Tahap berikutnya adalah seizing. Ketika peluang sudah terlihat, perusahaan harus bergerak cepat untuk memanfaatkannya. Fractional eksekutif biasanya hadir pada fase ini untuk membantu perusahaan mengambil langkah strategis dengan lebih cepat. Setelah itu masuk ke tahap transforming. Pada tahap ini, perusahaan perlu menata ulang cara kerjanya agar tetap relevan dengan perubahan yang terjadi. Fractional leader sering berperan sebagai katalis di dalam proses ini. Di Indonesia, tekanan untuk menemukan pemimpin berpengalaman juga semakin terasa. Ekonomi digital berkembang sangat cepat, sementara jumlah eksekutif yang berpengalaman luas masih sangat terbatas. Banyak perusahaan akhirnya memilih meminjam pengalaman dari pemimpin yang pernah bekerja di perusahaan teknologi besar seperti Goto atau Grab. Pengalaman yang sudah teruji di berbagai situasi sering memberi arah yang lebih cepat ketika perusahaan sedang mengejar momentum pertumbuhan. Dari fenomena ini ada 3 pelajaran penting yang bisa kita ambil. Pelajaran pertama adalah efisiensi. Selama bertahun-tahun, perusahaan terbiasa menganggap bahwa memiliki talenta terbaik berarti merekrutnya secara permanen. Namun cara pandang ini mulai berubah. Tidak semua kalian harus dimiliki sepenuhnya. Ada kemampuan yang cukup dihadirkan ketika dibutuhkan. Mirip seperti kita menggunakan listrik atau internet, yang dibayar bukan kepemilikannya, tapi manfaatnya. Pelajaran kedua adalah kecepatan. Banyak keputusan strategis hari ini tidak lagi memiliki ruang dan waktu yang panjang. Pasar bergerak cepat dan momentum sering datang hanya sekali. Dalam situasi seperti itu, pengalaman menjadi pembeda. Kadang yang dibutuhkan perusahaan bukan tim yang lebih besar, tapi sudut pandang yang lebih matang. Pelajaran ketiga adalah fleksibilitas. Struktur organisasi modern semakin menyerupai jaringan yang dinamis. Ada orang yang hadir untuk bangun fondasi, ada yang datang untuk mempercepat pertumbuhan, dan ada yang membantu menyelesaikan fase tertentu sebelum memberi ruang bagi tahap berikutnya. Pada akhirnya, munculnya model fractional leadership mengajak kita melihat kepemimpinan dari sudut pandang yang berbeda. Di dunia yang bergerak cepat dan penuh ketidakpastian, yang paling berharga seringkali bukan jumlah orang yang dimiliki perusahaan. Yang jauh lebih menentukan adalah kejernihan pandang dan pengalaman yang tepat pada saat yang paling krusial. Fractional leadership menunjukkan satu hal sederhana. Kalian tidak selalu harus dimiliki sepenuhnya untuk menciptakan dampak yang besar. Yang benar-benar dibutuhkan adalah kemampuan menghadirkan pengalaman terbaik, perspektif paling tajam, dan keputusan paling tepat pada saat perusahaan membutuhkannya. Di masa depan, perusahaan yang unggul bukanlah mereka yang memiliki struktur paling besar atau jumlah eksekutif yang paling banyak. Perusahaan yang unggul adalah mereka yang paling lincah merangkai keahlian terbaik dari berbagai tempat dan menggunakannya pada waktu yang paling menentukan. Karena pada akhirnya, keunggulan organisasi bukan hanya soal siapa yang bekerja di dalamnya, melainkan seberapa cerdas perusahaan memanfaatkan pengalaman terbaik yang ada di dunia.